Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur patut kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sampai detik ini masih dikaruniai hidup dan kesehatan. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat serta pengikutnya sampai akhir zaman. Adalah kewajiban kaum muslimin dan muslimat menuntut ilmu sejak dari buayan ibu sampai liang lahat. Karena orang yang berilmu di masyarakat menduduki derajat yang tinggi, sedangkan orang yang tidak berilmu menduduki derajat yang rendah. Agama Islam tidak akan mendapat tempat yang baik apabila orang-orang Islam tidak mempunyai pengetahuan yang matang dan pikiran yang sehat. Oleh karena itu, pengetahuan bagi Islam bagaikan ruh nyawa bagi manusia. Allah telah berfirman pada surah Az-Zumar ayat 9 yang artinya, katakanlah, adakah sama orang-orang yang tidak mengetahui dengan orang yang mengetahui? Sungguhnya orang yang berakallah yang akan menerima pelajaran. Hidup dan kehidupan membutuhkan ilmu untuk mengatur dunia, sehingga para malaikat yang tidak dibekali ilmu mengatur dunia tetap kalah oleh Nabi Adam dalam hal pengetahuan. Kesemuanya itu Allah telah menggambarkan dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 31-33 yang artinya, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda keseluruhannya, kemudian mengemukakan kepada para malaikat lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama-nama benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar. Mereka menjawab, Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguhnya Engkaulah yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Allah berfirman, hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama benda-benda ini. Maka setelah diberitahukan kepadanya mereka nama benda-benda itu, Allah berfirman, bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Menuntut ilmu sebagaimana dimaksudkan adalah ilmu yang dapat menjembatani manusia untuk menuju pintu gerbang kebahagiaan dunia dan akhirat, dan bukanlah ilmu yang menjadi penyebab kehancuran umat. Betapa cemasnya umat dalam kolong penjuru jagat ini di dalam hal penemuan nuklir yang dapat membinasakan jiwa dalam waktu singkat, dan betapa resahnya jika dipergunakan untuk kehancuran umat dan bukanlah untuk kebaikannya. Bagi kaum muslimin dan muslimat, pada saat mencari ilmu dituntut agar menetapkan niat demi menghilangkan kebodohan dan demi mencari keridhaan Allah, agar agamanya dapat hidup subur, tegak jaya, dan demi kepentingan untuk menuju kebaikan umat dan keselamatan di akhirat. Tidaklah tepat jika seseorang menuntut ilmu hanya untuk mencari jasa, yang menuntutnya hanya untuk mencari pekerjaan, untuk persyaratan melamar menduduki kursi empuk, untuk menjadi pegawai negeri, untuk keperluan materialistis, untuk mencari titel apapun, gelar apapun, atau kehormatan apapun, agar manusia segan, agar orang menundukkan kepala kepadanya, agar menjadi terkenal di kalangan masyarakat dan lain-lain. Hal-hal yang sebagaimana tersebut di atas, kesemuanya adalah niat-niat yang salah, karena tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mendapat keridhaannya. Dasarnya adalah hadis Nabi pada hadis riwayat Al-Bukhari, artinya, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik, maka ia akan difahamkan dalam urusan agama. Jika paham dalam urusan agama, manusia akan menjadi baik, dan dengannya pula tidak ada timbul akses negatif apapun, dan tidak perlu merasa khawatir dunia
hancur berantakan, dan sebagai sumber utama dalam pengetahuan agama adalah Al-Quran dan hadis Nabi. Yang memegang prinsip pengetahuan agama adalah orang yang mau takut kepada Allah, dan orang yang mau takut kepada Allah adalah para ulama yang mengamalkan ilmunya. Allah Ta'ala berfirman pada surah Al-Fatir ayat 28 yang artinya, sungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Maka seseorang akan mendapat ilmu pengetahuan yang membawa perbaikan diri manakala mau mendekati ulama, mau membawa timba dan tempat air untuk mengambil air. Ilmu pengetahuan dari ulama yang mengamalkan ilmunya. Tanpa ilmu orang akan sia-sia dan akan kecewa. Dan sungguhnya para nabi tidak meninggalkan dirham dan tidak pula meninggalkan dinar, bahkan hanyalah mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambilnya, dialah yang mendapat pembagian yang sempurna. Oleh karena itu, Allah memuliakan para ulama dan diberinya sifat yang tinggi. Allah Ta'ala berfirman pada surah Al-Mujadilah ayat 11 yang artinya, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam ayat-ayat tersebut, Allah mengumumkan bahwa tidak bisa disamakan antara orang yang alim dan orang yang bodoh. Bahkan yang alim mempunyai peranan besar dan derajat yang tinggi. Orang yang alim mempunyai kelebihan karena akal, kecerdasan, dan ilmu pengetahuannya. Islam menekankan wajib menuntut ilmu bagi tiap-tiap muslim, karena dengan memiliki ilmu bisa tepat dalam melaksanakan ibadahnya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi